Kekristenan hari ini adalah kekristenan yang pudar, garam yang hambar, terang yang redup, menjadi kekristenan tanpa salib. Menyelimuti manusia tanpa kasih dan pengorbanan. Di kayu salib itu, putra tunggalnya, Yesus itu mati untuk semua manusia. Namun adakah manusia menghargai akan kematiannya? Seperti Yesus bukanlah lagu atau nyanyian. Seperti Yesus bukanlah slogan, namun harus berjuang untuk dihidupkan. Mengenakan pikiran, mengenakan perasaan Kristus, dan berkarakter seperti Dia, itulah kekristenan yang sesungguhnya. Hidupmu dan hidupku adalah gambaran Kristus. Tahun ini, tahun kedewasaan karakter di dalam Kristus. The powerful year of breakthrough into Christ. Shalom, selamat malam semuanya. Saya mencoba menarik kembali, kemarin kan kejadian 22, kita berjalan ke 23 dan seterusnya. Sampai, kalau boleh saya katakan, saya melompat cukup panjang sampai di pasal terakhir di dalam kitab Kejadian. Tetapi saya sekarang mencoba untuk menarik balik lagi di Kejadian 15, Bapak Ibu. Kejadian 15 itu dengan subtema perjanjian Allah dengan Abraham. Itu janji tentang keturunan Abraham. Saya menarik ke perikop ini karena saya beri tema hari ini Covenant Journey bagian yang pertama. Perjalanan perjanjian bagian yang pertama. Kalau kita kembali tarik waktu itu, saudaraku, kita lihat peristiwa Abraham itu seperti film ditarik mundur gitu ya. Itu ada peristiwa ketika Abraham, waktu itu belum Abraham namanya masih Abram. Abram waktu itu pertama kali mendengar suara Tuhan memanggil namanya. Abram, Abram. Hari itu asing untuk dia sebetulnya. Ternyata panggilan Abram itu berbicara tentang sebuah panggilan supaya Abram ini pergi meninggalkan tanah kelahirannya. Ur-Kasdim. Tanah Ur-Kasdim itu kalau hari ini Irak. Nama ngetrennya sekarang itu Irak. Dan hari itu Abraham disuruh keluar, dipanggil oleh Elohim Yahweh, kamu keluar dari tanah Ur-Kasdim itu, pergilah ke sebuah tempat yang aku tetapkan dan itulah tanah perjanjian. Waktu itu namanya masih Abram, belum Abraham. Ada satu buku, penciptanya Dick Bernal, dia menulis judul bukunya Berjabat Tangan dengan Tuhan. Itu menjelaskan asal muasal pertemuan pertama Abraham dengan Tuhan itu. Di buku itu jelas sekali. Ketika Tuhan memilih Abram ini, dia itu orang kaya di zamannya. Di tanah Ur itu dia orang kaya. Dan Abram tidak mengenal Allah. Anda harus tahu itu. Abram tidak mengenal Elohim Yahweh di momen itu. Tuhan sadar bahwa Abram ini tidak tahu menau tentang covenant. Dia tidak memahami tentang perjanjian. Abram tidak punya kitab suci sebagai acuan hidupnya di waktu itu. Dia tidak ada. Dan dia juga tidak punya orang tua yang
bisa dijadikan sebagai acuan hidupnya untuk mengenal Tuhan, nggak ada. Jadi coba Anda membayangkan ini yang saya katakan ini, Abraham itu dari titik nol. Dia tidak mengenal Elohim, dia tidak punya pegangan kitab suci, dia tidak punya orang tua yang tahu tentang Tuhan. Dan ketika Tuhan memanggil Abraham, saudaraku, beserta keluarganya, tahu nggak Abraham itu penyembah bulan? Dia bukan penyembah Elohim Yahweh. Dia penyembah bulan. Mereka hidup hanya mengurusi tentang hidup mereka sendiri. Pokoknya aku hidup. Hidup sejahtera, dia diberkati, benar dia kaya di zaman itu, saudaraku. Dan dia belum merasa lengkap dengan hidupnya. Abraham itu belum merasa lengkap dengan hidupnya karena Abraham memimpikan anak. Dia punya istri cantik, istrinya cantik. Namanya Sarai. Dulu sebelum dirubah namanya. Yang berubah bukan cuma Abraham loh. Yang berubah istrinya juga berubah namanya. Abram dan Sarai. Mereka berdua itu hidup cukup penyembah bulan, tinggal di tanah yang hari itu kota metropolitan. Dia cukup uang, dia punya semuanya. Dia nyaman, tapi dia ada satu, dia tidak punya anak. Dia merindukan anak dalam hidupnya. Karena istrinya Sarai itu mandul. Pada waktu itu ketika Abram ditemui oleh Elohim Yahweh, siapa yang tahu usianya berapa? Abram itu umurnya 75. Coba bayangin ya. Tapi itu belum valid Bapak Ibu, dalam arti valid ini apa? Saya mengandai-andai, itu Abram itu ukurannya tinggi deh. Dia masih tinggi itu. Besok saya bawain chartnya ya, hari Minggu tak tunjukin sebentar. Itu masih tinggi. Masih besar gitu ya. Karena masih purba dia. 75 tahun, dia punya semuanya tapi dia gak punya anak. Yang diinginkan oleh pria berusia 75 tahun ini hanyalah seorang putra. Dia rindu seorang putra. Yuk kita lanjut lagi ya. Perjumpaan pertama antara Abram dengan Tuhan ini. Abram ini ya. Ketika Tuhan mendekati Abram, saudaraku, Tuhan itu memberi beberapa petunjuk ilahi kepada Abram. Abram harus meninggalkan negerinya. Abram harus meninggalkan rumah ayahnya dan sanak saudaranya ke sebuah lokasi yang belum diberitahukan Elohim Yahweh. Nanti akan disingkapkan, tapi tidak saat ini. Coba Anda bayangkan kalau itu Anda. Perasaanmu bagaimana? Abram ditantang untuk mentaati yang sesuatu yang bukan permintaan biasa, tetapi permintaan yang akan mempengaruhi hidupnya, seluruh keluarganya, orang-orang di sekelilingnya, yang tujuannya hanya untuk menguji seberapa taat kau sama aku, Abraham. Dan sanak keluarganya tidak mengenal Allah Israel itu. Itu bagaimana coba kalau posisi kita hari ini seperti Abraham, kita mau menjelaskan kepada keluarga besar juga susah. Sopo itu? Betul gak? Kamu itu ngobrol sama siapa? Kok kamu suruh keluar dari Semarang, suruh pergi kemana misalnya? Stephen Lim, keluarlah dari Semarang, pergi. Loh, kamu itu siapa yang suruh? Di titik ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mulai melihat ujian pertama yang diletakkan Elohim Yahweh kepada Abraham, ketaatan. Seberapa taat kamu? Maka dengan sendirinya Abraham akan berupaya memahami, mentaati apa yang Tuhan tuntut darinya.
Itu susah. Saya tahu kondisi kalau baca begini harus kita menempatkan posisi kita seperti dia gimana. Pasti keluarganya punya kesimpulan, punya opini yang berbagai macam tentang Tuhan yang sedang berkomunikasi dengan Abram itu hari itu. Ada yang percaya, ada yang gak percaya, ada yang skeptik, ada yang menentang, itu pasti. Tetapi tahukah saudaraku, tidak semudah itu Abram untuk taat kepada Elohim Yahweh. Ayahnya Abram, namanya ayahnya Abram siapa? 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 Bukan, siapa? Terah, betul. Terah, bapaknya tidak tinggal diam. Terah kan tidak kenal Elohim Yahweh. Perjalanan awal Abram untuk keluar, oke, dia keluar, tetapi dibelokkan oleh ayahnya. Dari cerita itu jelas, Terah membelokkan perjalanan Abraham. Tahu arti nama Terah, saudaraku? Terah itu artinya penundaan. Alkitab menjelaskan bahwa Abraham mengalami penundaan selama ayahnya hidup. Terah itu membelokkan Abraham dengan cara untuk, Bram, kamu dengerin papa, kamu ke Haran aja. Ikuti omongan papa, kamu ke Haran. Kota Haran itu hari itu adalah kota yang maju, saudaraku. Kota metropolitan hari itu. Padahal arti kata Haran itu sendiri adalah apa? Kering, tandus. Coba ya, kita kalau lihat begini ya. Sebetulnya kan hanya untuk menempuh tanah perjanjian. Goalnya Abram itu apa? Menempuh sampai ke tanah perjanjian. Itu seperti kita hari ini. Tanah perjanjian kita adalah langit baru, bumi baru. Betul kan? Tetapi tidak semudah itu ke sana. Ini gambarannya loh, Abram ini. Kamu harus dipulihkan sampai nanti berubah nama. Berubah nama itu benang merahnya artinya apa? Kita berubah. Kalau bahasanya suara kebenaran, dari sinful nature menjadi kodrat ilahi. Kodrat dosa jadi kodrat ilahi. Pikiran perasaanmu yang tentang egosentris menjadi teosentris. Yang dulu engkau hanya parkir di bumi, hari ini engkau memandang Allah dan memandang tanah perjanjian. Itu kan gambaran Abram ini. Tapi tidak semudah itu. Dibelokkan oleh ayahnya ke Haran. Kita sering juga berbelok-belok dalam kita menuju ke tanah perjanjian, saudaraku. Ini gambaran-gambaran. Sampai mati baru Abram pergi loh. Abram baru meninggalkan Haran setelah Terah mati. Terah belum mati, dia tidak pergi dari Haran. Anda bisa membaca ya bahwa rencana Tuhan kepada Abram itu tanah perjanjian itu jelas. Tanah perjanjian itu pun dikenal berlimpah susu madu. Tapi Terah menyimpangkan Abram ke Haran. Mungkin Terah punya siasat ya. Tujuannya supaya Abram tidak jadi mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan yang tidak dia kenal itu. Kalau bahasa saya, Terah mengharankan Abram supaya Abram tidak sampai memenuhi janji Tuhan. Apa yang bisa kita petik? Jangan jalan dulu ya. Apa yang bisa kita petik dari cerita Terah, Abram, Haran? Seringkali orang-orang di sekitar kita ini tidak membawa kita sampai ke tujuan Allah. Ngerti gak saudaraku? Itu contohnya kayak siapa? Petrus. Ingat gak Petrus ketika ngomong sama Tuhan Yesus hari itu? Tuhan, jangan ke Yerusalem. Ingat gak? Lu mau dengar berat lagi? Kayak nonton film malah ya. Ya gak apa-apa, harus nunggu ya. Itu hari itu Tuhan berkata, enyah kau iblis.
Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu aku harus sampai salib itu. Seringkali orang-orang yang ada di dekat kita, orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang mengasihi kita, seringkali membelokkan kita ke arah lain yang tidak seperti Tuhan mau. Maka dibutuhkan kepekaan dan kesetiaan, saudaraku, untuk kita benar-benar bisa tetap berada di pathway Allah. Saya ketika mengerti ini, saya mulai menggambarkan begini, berarti Terah itu secara tidak langsung berusaha menukar tanah perjanjian itu dengan Haran. Negeri yang berlimpah susu madu itu dibandingkan dengan negeri yang tandus dan kering itu. Karena Haran gak tahu, Haran hanya menggunakan akal manusia hari itu apa yang dia lihat. Kelihatannya ini bagus. Ngerti gak sih saudaraku? Kelihatannya ini menjanjikan. Maka boleh kita tarik sebagai orang tua, kita seringkali tidak bijak kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dan mengenal janji Tuhan dalam hidup kita dan generasi kita. Kita bisa salah ngarahin anak kita loh. Benar gak Bapak Ibu? Tapi kalau kita benar dengar-dengaran akan Tuhan, melatih kepekaan itu, kita baru bisa membawa arah yang benar ke Tuhan. Milih jodoh buat anak, bukan cuman ganteng. Halo, bukan cuman cantik, bukan cuman kaya naik stang bunder. Stang bunder, saya selalu ngomong stang bunder. Mobil keluaran terbaru, terus kau tergiur, tidak. Tetapi sebagai orang tua kita harus tahu, kalau anakku dengan orang ini gimana ya? Masa depannya gimana ya? Masa depan dalam arti bukan hanya di bumi, tapi sampai di kekekalan nanti bagaimana anakku? Orang tua harus peka. Kalau tidak Anda sedang membawa anak-anakmu, generasimu terbelok dari rencana Allah. Hari ini orang tua banyak kalah karena uang. Karena terkenal. Wah, ini influencer terkenal. Wah, ini anaknya siapa? Kau mengizinkan dan kau berbelok itu akhirnya. Maka saudaraku, ini pelajaran yang bisa kita ambil. Kota Haran itu bukan kota yang miskin dan mati loh. Anda harus tahu bahwa kota Haran adalah kota metropolitan yang sedang berkembang di zaman itu. Tetapi Terah melihat secara mata dunia. Dia berkata begini dalam hatinya, mungkin. Ini ada peluang bisnis ini. Abram kan punya duit. Ini bisa bisnis bagus Abram di sini. Kalau seperti kita ini daripada di Semarang mending ke Jakarta. Betul nggak? Betul nggak Bapak Ibu? Di Semarang susah. Betul? Sekoyam 6.000 dinyang. Betul? Betul nggak? Berat. Ke Jakarta. Lah itu mungkin Terah juga melihat kota Haran seperti itu. Sesuatu kota yang maju. Maka dia memutuskan untuk Terah memutuskan untuk tetap tinggal di Haran. Kemudian dia mengejar keuntungan pribadinya sendiri. Tapi pertanyaannya begini, apakah Haran merupakan tempat yang Tuhan mau untuk Abraham? Meskipun Haran itu adalah tempat yang begitu menjanjikan, tapi bagi Abraham, Haran itu bukan tempat atau tujuan yang memang Tuhan tetapkan untuk dia. Bagi Abram, Haran itu adalah sumber ketandusan, sumber kekeringan dalam hidupnya. Walaupun secara materi, kota itu sangat menjanjikan, saudaraku. Maka kepekaan ini dibutuhkan. Dan Tuhan mendesak Abram hari itu untuk meninggalkan ketandusan dan kekeringan Haran itu. Dan supaya pergi ke tempat yang dikehendakinya, yaitu di tanah perjanjian itu. Mengenai Haran, saudaraku, saya melihat sekali banyak umat Tuhan yang berhenti di dalam perjalanan mereka dengan Tuhan untuk memilih tinggal di Haran. Ini secara spiritual. Karena banyak orang Kristen hari ini hanya melihat peluang, melihat keuntungan, melihat bagaimana dia bisa hidup baik.
Padahal mereka sedang masuk di dalam kekeringan dan ketandusan. Kalau engkau tidak mengikuti jejak Allah, ketetapan Allah dalam hari hidupmu. Amin Bapak Ibu. Sampai di sini Anda mengikuti saya. Amin, berikan tepuk tangan dulu. Saya itu enggak mau khotbah teriak-teriak, tapi kalau udah teriak jangan ngantuk. Ya. Ini cerita, storytelling. Ini cuma ada 2 seri, nanti minggu depan selesai Covenant Journey ini. Tuhan itu luar biasa loh saudaraku. Jadi Abram itu peta besarnya adalah tanah perjanjian, dikasih sama Tuhan. Habis tanah perjanjian nanti ada tanda perjanjian. Habis dari tanda perjanjian ini akan ada anak perjanjian. Habis anak perjanjian ini ada korban perjanjian. Itu peta kerjanya. Kalau saya lihat ya kejadian ini ya, terus ya, cuma 4 itu. Tanah perjanjian, tanda perjanjian, anak perjanjian, sampai ke korban perjanjian. Sebetulnya peta besarnya itu. Di balik itu, Abram diberi satu kehormatan bapak orang beriman atau bapak bangsa-bangsa. Tapi Abram harus bisa menyelesaikan 4 skup itu, melewati 4 skup itu. Itu nanti minggu depan saya jelaskan. Jadi mengenai tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan itu di dalam Keluaran 3 ayat 8a itu sudah dijelaskan. Tuhan menjelaskan kepada kita tentang tanah perjanjian itu. Yang pertama, Tuhan menjelaskan kondisi tanah perjanjian itu. Dikatakan begini, suatu negeri yang baik dan luas. Yang kedua, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Yang ketiga, suatu negeri yang luas. Yang keempat, suatu negeri yang tanahnya kaya dan subur. Itu digambarkan Elohim Yahweh kepada Abram hari itu. Tanah perjanjian yang kuberikan kepadamu itu, ini loh seperti ini. Dan Tuhan tidak main-main saudaraku dengan tanah perjanjian yang dijanjikan kepada Abram. Jauh kualitasnya kalau dibandingkan Haran. Jauh kualitasnya kalau dibandingkan dengan Ur-Kasdim. Jauh. Tapi puji Tuhannya, Abraham melihat dan tetap setia memandang janji Tuhan dari kejauhan. Dia terus berjuang. Itu pelatihan Abraham sampai dia bisa dikatakan bapa orang beriman. Dimulai dari dia disuruh keluar. Disuruh meninggalkan zona nyamannya. Dia harus keluar. Dia nurut. Dia harus berhadapan dengan keluarga besarnya. Dia hadapi. Dia nurut. Ditahan sama bapaknya. Tetap dia nurut setelah bapaknya mati. Dia terus jalan. Dia disuruh setia dalam tapak-tapak hari hidupnya. Melihat itu. Bapak Ibu saya mau tanya, kan usianya 75 tahun hari itu Abram dipanggil Abram begitu. Terus Abram punya anak umur berapa? 100, betul. Bayang no, 25 tahun janji, nggak ada juntrungnya loh. Coba Bapak Ibu hari ini dijanjiin 25 tahun tidak ada kunjung. Batang hidungnya pun gak ada. Tuhan Elohim ya, kalau Bapak Ibu lihat ceritanya ya. Allah Bapa hari itu marah dengan Abram ketika Abram mengambil Hagar. Itu silent loh dia. Silent kurang lebih 16 tahun. Tidak ada apa ya namanya ya, kan kalau PL kan sering ya mendatangi Abram. Hari itu 16 tahun tidak ada. Sampai lahirnya Ismail itu. Elohim Yahweh tidak bersentuhan dengan Abram.
semenjak dia mengambil Hagar. Karena itu bukan ketetapanku, nak. Kenapa kau lakukan itu? Itu bukan yang ku suruh kau lakukan itu, ngerti gak? Kadang kita itu begitu gak, saudaraku? Kita suruh begini tapi kita ambil pakai kemampuan kita. Dan itu mengecewakan Tuhan. Abram hari itu Tuhan tarik dirinya 16 tahun loh. Coba Anda bayangin, saudaraku. Itu berarti kalau setiap pagi Anda dengar renungan The Message, Tuhan kita hidup, Tuhan kita berperasaan, Tuhan kita itu sangat sensitif. Itu real, ini gambar. Abraham ambil Hagar, dia marah. Berarti dia punya perasaan loh. Anda jangan sembarangan hidup. Anda tidak boleh sembarangan berperasaan, bersosialisasi dengan orang. Kau keluarkan sembarangan, tidak boleh. Kau pegang hidupmu, kau dengar mulut, mata, semua, tanganmu, semua. Menimbulkan reaksi Allah. Abraham ambil Hagar menimbulkan reaksi Allah. Maka hati-hati, ini pesan lagi yang bisa kita ambil. Percayalah, apa yang Tuhan sediakan itu pasti yang terbaik. Ada tuh lagunya itu, lagu apa yang Tuhan sediakan pasti yang terbaik. Betul gak? Benar gak? Dia bukan kualitas kedua, bukan KW1, tetapi Tuhan pasti beri yang terbaik kepada kita. Loh, kenapa pastor bisa ngomong gitu? Loh, anaknya aja dikasih kok. Kamu masih kurang takut, kurang percaya apa lagi? Abram itu belum ada janji-janji sampai di titik salib itu pun dia jauh belum melihat itu. Tapi dia belajar, ini ya kata kutip ya, belajar untuk mempercayai Allah yang hidup itu. Hari ini dari cerita Abram ini, konteks teologi kita sudah jauh sempurna dibanding dia. Tadi dia penyembah bulan, dia tidak kenal. Tapi dia belajar mempercayai Allah Israel yang hidup itu. Bagaimana dengan kau dan saya? Maka benar kalau Bapak orang beriman itu disandingkan kepada Abraham. Karena memang Abraham layak, betul gak Bapak Ibu? Layak loh, kalau dari depan begini aja kita sudah bisa lihat. Wih, orang ini nekat. Nekat loh, orang nekat ini. Ini orang yang nekat. Kita akan berlanjut lagi. Setelah Tuhan itu memperkenalkan tanah perjanjian kepada Abram. Maka langkah berikutnya, saudaraku, Tuhan memperkenalkan sebuah janji kepada Abram, yaitu kau akan menjadi bapa suatu bangsa yang besar. Ini kalau kita bisa ngomong, Tuhan tuh janji-janji doang 25 tahun loh. Tanah perjanjian, jadi bangsa yang besar. Tapi nunggu 25 tahun. Jujur Bapak Ibu, kalau engkau dan saya bisa ngomel-ngomel gak? Swen. Betul gak? Tapi kita belajar dari Abram. Kita bisa melihat bahwa dia tetap setia. Kalau boleh dikatakan, Bram, suatu hari engkau akan menjadi bapa dari bangsa yang besar. Abram bisa menoleh kepada Tuhan dan berkata, Tuhan buat lelucon nih, saya punya anak aja gak punya. Bener gak? Bener gak? Contoh kita petani di desa gak bisa nyetir mobil. Tuhan ngomong, kamu nanti jadi bos showroom mobil terbesar di Jakarta. Hah? Lawang nyekel mobil gak pernah. Naik mobil aja gak bisa. Itu sesuatu kemustahilan yang kelihatannya gak mungkin diraih. Tapi janji Tuhan itu begitu. Sebuah janji yang aneh. Karena Abraham tidak punya anak, seorang pun gak punya.
Tapi Tuhan menjanjikan suatu keadaan yang sama sekali, yang tidak pernah terpikirkan oleh Abraham. Yaitu apa? Kau akan jadi bapa bangsa yang besar. Secara mata manusia, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, sesudah Abraham ditinggal mati bapaknya, Tuhan berfirman begini, tinggalkan negerimu dan bangsamu. Pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka aku akan menjadikan engkau bapa suatu bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan menjadikan engkau ternama. Dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Aku akan memberkati mereka yang memberkati engkau. Aku akan mengutuk mereka yang mengutuk engkau. Dan seluruh dunia akan diberkati karena engkau. Abraham berpikir, aneh nih Tuhan. Anak satu aja gak punya. Terbersit dalam hatinya, apa mungkin janji Tuhan itu jadi kenyataan? Tuhan mengerti loh apa yang ada di benak Abraham hari itu. Karena itu Tuhan bergerak lagi dalam hidup Abraham dengan cara menegaskan bahwa di Kejadian 15 ini jelas, nanti kalau Abraham mati, semua hartanya akan diwariskan kepada Eliezer, budaknya. Nah, dia nggak punya turunan. Contoh kalau saya nggak punya anak gitu, mati saya kasih ke Theo semua. Gitu. Teh, rumah biro teh, ya semua nih teh, mobil semua. Oh, Theo, senang dia. Contoh teh, ora tapi ora. Iya. Ya, begitu. Tapi Tuhan berfirman lain. Tuhan, itu nanti akan kuberikan Eliezer. Tapi Tuhan, itu Eliezer orang Damsyik. Tapi Tuhan ngomong begini, ingat Abraham, anakmu sendiri, darah dagingmu sendiri yang akan mewarisi segalanya. Abraham bingung lagi, loh, kok aku ada anak kok? Itu kan usianya udah senja, 75. 75 itu ada kolesterol, darah tinggi, kencing manis, jantung, koroner, asam urat, kemeng abuh itu ya. 75 Bapak Ibu, bayangin. Saya lupa ngitung usia berapa ya dia ketika naik Moria ya. Nah, saya lupa, nanti coba ya minggu depan ya. Berarti kan lebih tua dari 75. Umur piro? 100 piro berarti? 100 berapa dia naik ke Bukit Moria? Hebat loh saudaraku. Loh, ini ngantuk apa enggak tuh nih? Halo? Anda diberkati? Berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Bentar. Kita berlanjut lagi. Maka Tuhan bergerak dalam hidup Abraham, ya. Dia ngomong, Abraham ingat ya, ingat anakmu sendiri, darah dagingmu sendiri akan mewarisi. Sesudah itu Tuhan berfirman kepada Abraham, jangan takut dalam sebuah penglihatan. Jangan takut Abraham, karena aku perisaimu. Tuhan itu mau nunjukin gini loh, nak, aku bisa kau andalkan. Dia berkata begitu, Tuhan ngomongnya begini, aku perisaimu, jangan takut, aku pelindungmu. Aku akan mengaruniakan berkat yang besar bagimu. Tapi Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apa gunanya semua berkatmu kalau hambamu ini tidak punya keturunan? Loh, itu kan manusia tuh, lihat secara mata skeptik lagi. Abraham yang ngomong, iya Tuhan, kau berkati aku berlimpah, tapi siapa yang mewarisi aku tidak punya anak? Karena engkau tidak menganugerahkan anak kepada hamba. Dia ngomong gitu loh sama Elohim Yahweh. Maka yang akan kuwarisi semua kekayaan hamba ialah pelayan hamba Eliezer orang Damsyik itu. Tuhan ngomong, tidak ada orang yang menjadi ahli warismu selain anakmu sendiri. Karena engkau akan mempunyai seorang putra yang akan mewarisi semua milikmu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar dari kemahnya untuk melihat langit pada malam hari.
dan berfirman kepadanya. Dengar baik-baik. Tuhan ngomong begini. Pandanglah langit dan hitunglah semua bintang itu kalau engkau dapat. Sesungguhnya keturunanmu akan menjadi sebanyak itu. Coba Anda bayangin Abraham hari itu. Iki guyon Tuhan. Malam-malam suruh lihat langit. Banyak. Suruh hitung bisa gak Bapak Ibu? Lah ya oke toh. Tapi satunya enggak ada. Coba ikut Tuhan itu bingung. Iya banyak. Kadang saya lihat Rehoboth ya ngono ku ya podo. Tapi rano Tuhan. Bapak Ibu pasti punya momen-momen begitu sama Tuhan. Iya. Tapi faktanya Tuhan. Lah itu ujian. Abraham mengajarkan kepada kita satu hal lagi. Bentar ya, kita lanjut dulu, jangan saya potong. Abraham percaya kepada Tuhan. Maka di ayat yang ke-6, saya nggak usah Kejadian 15 ayat 1-6. Ayat yang ke-6-nya berkata begini, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Loh, itu diceritakan ini ahli warismu semua. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Coba kalimat ini, maka Tuhan memperhitungkan percayanya Abraham itu kepadanya sebagai apa? Dari sesuatu yang mustahil itu dia percaya sama Abraham, sama Tuhan. Maka disitulah Tuhan memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Ayat 6 itu penting loh. Ayat yang paling penting untuk memicu dan memacu Abraham untuk mengalami apa yang dijanjikan Tuhan itu. Dalam hati Abraham tersimpan perkataan Tuhan sebagai pribadi yang dia berjanji memberikan tanah kepada anakku sebagai milikku untuk selama-lamanya. Ahli waris dari janji Tuhan itu anakku sendiri, bukan orang lain. Oke, aku percaya. Tuhan menegaskan lagi, lalu Tuhan berfirman lagi. Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari kota Ur Kasdim untuk memberikan tanah ini kepadamu sebagai milikmu untuk selama-lamanya. Sebuah pertanyaan yang spontan dari hati Abraham kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku percaya akan hal itu. Untuk meyakinkan itu saudaraku, Abraham bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh kepada firman-Nya. Tuhan berkata, kita buat perjanjian. Kita masuk di dalam perjanjian darah. Karena itu kan masih belum terrealisasi. Tuhan cuma ngomong. Gak ada buktinya. Maka Tuhan tahu hati Abraham itu setengah ya, setengah enggak. Kayak kita tuh di telepon, Pak, Bapak memenangkan sebuah mobil dari undian ini. Mosok toh? Benar gak begitu? Mosok toh? Mosok iya? Coba buktinya apa? Mereka menunjukkan bukti-buktinya. Coba kita mau ketemuan lebih lagi. Kita masih tidak percaya sampai hand on hand di tangan kita. Oke, baru kita ini. Lah Abraham sama hari itu. Iya, percaya dianggap sampai seperti kebenaran. Tapi saya yakin dia manusia biasa. Amin Bapak Ibu. Amin. Perjalanan 25 tahun. Itu tempat padang gurun di mana Abraham harus mengkristalkan cintanya sama Tuhan. Mengkristalkan imannya ke Tuhan. Mengkristalkan percayanya ke Tuhan. Itu berat. Maka Tuhan ngomong, persiapkan perjanjian darah. Perjanjian darah itu adalah cara Tuhan menjelaskan dalam tingkat yang bisa dipahami oleh Abraham, saudaraku. Itu ritual. Perjanjian darah itu ritual. Dan Tuhan ingin Abraham mengetahui tanpa ragu apa yang hendak Tuhan kerjakan dalam hidupnya dan dalam hidup keturunannya. Di dalam perjanjian Tuhan itu yang tidak dibatalkan sepihak oleh Tuhan. Maka dibuatlah perjanjian darah. Minggu depan saya akan ajarkan setelah perjanjian darah itu, tadi yang saya katakan tanah perjanjian. Yang kedua kita akan belajar tanda perjanjian. Dari kitanya ini
harus ada action. Seperti hari ini, kita merespon. Ngerti? Tapi dulu menggunakan tanda. Ya dah, tak kasih contoh lah. Tandanya sunat. Wes tak jawab dulu. Minggu depan saya akan ajarkan tentang sunat menyunat. Itu tanda. Artinya seperti hari ini, sunat batin. Halo? Hari ini kita nggak sunat jasmani, kita sunat batin. Itu tanda bahwa aku mau menggenapi perjalanan menuju ke tanah perjanjian itu. Wah keren saudaraku, kalau belajar dari Abraham aja, itu kita cerita ditarik sama hari ini. Wah, kita kaya akan ilmu sebetulnya. Tapi kan tidak banyak orang cerita begitu. Maka dari PL ini saya tarik suara kebenaran supaya kalian belajar. Lalu Tuhan berfirman kepada Abraham. Abraham, ambil seekor sapi betina berumur 3 tahun. Seekor kambing betina umur 3 tahun. Seekor domba jantan umur 3 tahun. Seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Semuanya dipotong jadi 2, taruh berseberangan. Kecuali burung jangan dibelah jadi 2. Disembelih, dibelah jadi 2. Letakkan belahan-belahan itu saling berhadapan. Tapi yang burung tidak boleh dibelah. Itu caranya perjanjian darah. Tahu nggak saudaraku? Di dalam perjanjian darah ini, Tuhan mau membawa Abraham kepada tingkat percaya yang lebih lagi. Lebih deep lagi. Petang itu, sementara matahari terbenam, Abraham tertidur. Jadi ceritanya itu mezbah itu setelah binatang ditaruh saudaraku. Itu dari atas itu ada burung-burung buas yang makanin, dihalau sama Abraham. Tapi Abraham ketiduran setelah itu. Ketika dia ketiduran di dalam nyenyaknya, tiba-tiba kegelapan yang kelam itu, yang mengerikan itu meliputi Abraham. Dan Tuhan berfirman kepada Abraham, keturunanmu akan tertindas sebagai budak di negeri asing selama 400 tahun. Itu tahu ceritanya siapa Bapak Ibu? Bangsa Israel. Itu masuk ke zaman nanti nyambung ke habis Yusuf itu. Yusuf mati, dia dijajahkan. Nah perpindahan itu ke keluaran masuk itu. 400 tahun. Tetapi aku akan menghukum bangsa yang memperbudak mereka. Pada akhirnya mereka akan dibebaskan dan memiliki banyak harta. Benar kan janjinya kan begitu kan. Dan Israel kan disangonin sama orang Mesir. Dibawain perhiasannya, udah lu pergi aja deh daripada jadi masalah di negaraku. Lu pergi aja deh, disangon-sangoni. Bagi mudeng perata. Kita oh iya toh. Oh, berarti gak tau baca Alkitab. Oh iya toh. Gawat ini. Ya, terus lanjut. Namun engkau akan pergi ke nenek moyangmu, mati. Artinya mati. Namun engkau akan pergi ke nenek moyangmu dengan tenang pada usia sangat lanjut. Kemudian keturunanmu yang keempat akan kembali ke tanah ini. Loh ya tau kan, saya selalu bilang, berkat kutuk keturunan itu 4 ke bawah. Saya selalu ngomong ini berkali-kali Bapak Ibu. Itu Alkitabiah. Keempat. Hari ini apa yang kau tabur akan sampai kepada keturunanmu yang keempat. Kemudian keturunanmu yang keempat akan kembali ke tanah ini. Karena pada waktu itu barulah kejahatan bangsa Amori yang sekarang hidup di sini tiba saatnya untuk dihukum. Sesudah matahari terbenam dan hari jadi gelap, dengar baik-baik. Abraham melihat perapian yang berasap dan obor yang menyala-nyala lewat di tengah potongan-potongan binatang-binatang itu. Demikianlah pada hari itu Tuhan buat perjanjian dengan Abraham dan berfirman, aku telah memberikan tanah ini dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat kepada keturunanmu, yaitu tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, Feris, Refaim, Amori, Kanaan, Girgasi, dan orang Yebusi.
Itu ceritanya, saudaraku. Sekarang pertanyaan begini. Apa yang dimengerti Abraham ketika ia melihat perapian yang berasap dan obor yang menyala-nyala lewat di antara potongan-potongan binatang-binatang itu? Dengar baik-baik. Abraham mengerti ketika dua orang mengadakan sebuah perjanjian dengan masing-masing berjalan di antara potongan-potongan binatang-binatang itu. Berarti dua orang itu akan saling memegang janji mereka. Bila ada yang melanggar, maka orang itu akan seperti salah satu potongan binatang di situ. Artinya mati. Amin, Bapak Ibu, pahami? Paham? Itu konsepnya. Kalau enggak paham, tak ulang. Paham? Oke. Bentar lagi selesai kok, ya. Jangan buru-buru. Abraham paham bahwa yang dilakukan Tuhan ketika itu obor dan asap itu tuh Tuhan sendiri yang lewat. Ketika Tuhan melewati potongan-potongan binatang-binatang itu, Tuhan sedang mengikatkan dirinya di dalam covenant itu. Ngeri, saudaraku. Ada satu buku di dalam buku luar ya, judulnya Hati yang Dipersembahkan kepada Allah. Itu menjelaskan detail perjanjian darah ini. Nanti suatu hari akan saya jelaskan. Oke. Ini bukan sekedar janji yang besar, saudaraku, tetapi ini adalah janji yang tidak masuk akal. Karena hari itu Tuhan sampai berani mengadakan janji suluh yang begitu, janji darah yang begitu kuat. Padahal Abraham belum punya anak. Itu aneh, perjanjian yang aneh. Tapi Tuhan menepati janjinya. 25 tahun loh saudaraku, setelah kejadian itu masih 25 tahun. Maka pada saat Tuhan bawa Abraham keluar dari kemah tadi ya, lihat langit-langit itu. Abraham perlu diyakinkan kembali supaya Abraham tetap percaya bahwa semua janji yang kukatakan ini Abraham, pasti kupenuhi. Ini tidak terlupakan oleh Abraham. Perjanjian darah ini tidak akan pernah terlupakan oleh Abraham. Apakah sebenarnya Tuhan mau katakan melalui kejadian itu, saudaraku? Tuhan mau katakan begini, biarlah ini jadi takdirku jika aku tidak menepati perkataanku dan tidak memberkati seperti apa yang aku janjikan kepadamu, Abraham. Biarlah aku tersembelih seperti makhluk-makhluk ini. Keren, saudaraku. Itu Tuhan itu kalau buat janji, covenant kepada manusia, makanya ada lagu yang berkata, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tapi yang ingkar janji itu manusianya seringkali. Bahkan sampai kepada proyek keselamatan, penebusan itu pun Tuhan tidak ingkar janji. Nanti endingnya seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu. Ending dari cerita Abraham ini, Abraham diajak oleh Elohim Yahweh sebagai sahabatnya untuk kau merasakan seperti apa yang nanti aku rasakan, Abraham. Anakku satu-satunya ku berikan. Kau ku ajak di situ. Makanya Abraham dikatakan sebagai sahabat. Nanti enggak Bapak Ibu? Paham ya? Itu momennya. Abraham itu pribadi yang sangat beruntung, Bapak Ibu. Dia diajak untuk mengikuti pathway Allah sebetulnya. Indah, kalau kita mau belajar kebenaran satu-satu, indah, saudaraku. Tuhan meneguhkan perjanjian itu secara simbolis dengan berjalan di antara potongan-potongan daging itu. Abraham tahu Tuhan tidak main-main dengan janjinya ini. Tuhan berjanji akan menjadikan diriku seorang bapa suatu bangsa yang besar. Aku mau belajar mempercayainya. Maka saudaraku, apa yang bisa kita petik dari cerita ini? Kau harus punya iman kepada Allah dalam hidup. Seperti seorang Abraham, dia tertatih, tapi dia berkata, mungkin manusianya berkata, mustahil. Tapi kalau engkau bersama dengan Tuhan yang bisa kau percaya dan layak kau percaya,
Maka taruhlah iman dan kepercayaanmu, kristalkan itu kuat dalam hidupmu. Karena Allah itu setia dengan janjinya. Amin saudaraku. Amin. Dia tidak akan pernah, manusia bisa mangkir, Tuhan tidak akan pernah mangkir dari janjinya. Maka tetaplah tertunduk kepada rencana Allah. Maka dari pelajaran malam hari ini Bapak Ibu, kita mau lihat Abraham itu dari sudut pandang bagaimana dia mengkristalkan, belajar percaya. Pertama, belajar keluar dari zona nyaman. Amin. Amin. Yang kedua, belajar mempercayai di dalam perjalanannya tertatih. Sampai Tuhan meyakinkan dia. Sekarang kita gak perlu Tuhan datang malam-malam di WC-mu. Woi Stephen Lim, melawat di Melayu. Gak perlu, karena Tuhan sudah menunjukkan semua janjinya jelas. Paling tinggi, Yesus mati. Udah jelas. Tinggal kita bagaimana merengkuh itu. Enak loh sekarang kita itu. Sebetulnya enak banget. Kitab suci jelas. Udah gak usah dengerin influencer orang-orang yang ngomong agama ilusi, surga neraka buatan manusia. Itu gendeng saudara, udah biarin aja. Hari ini mengkampanyekan banyak loh. Tapi yang diomong Cheng Li juga. Karena dia melihat bahwa banyak orang beragama tidak semakin baik. Maka dia skeptik dengan itu. Loh, Bapak Ibu duduk di sini, kita bareng-bareng. Tujuannya kan ceritanya gini. Kalau ini taman kanak-kanak itu kayak kita gandengan, bener gak? Harus happy. Keluarga itu harus bahagia. Keluarga untuk perengat-perengut. Beja, gak enak. Amin. Keluarga harus happy. Kita seperti anak-anak kecil di hadapan Tuhan. Tidak boleh punya hati happy. Bersama-sama dididik, ditumbuhkan. Benar gak? Benar gak? Kan seperti itu. Itu aja, jadi anak-anak. Makanya Tuhan selalu kasih ilustrasi. Biarkan anak-anak itu kepadaku. Anak-anak yang di pangku itu, paidion. Usia yang bisa dididik. Kita nggak punya itu seringkali. Kau mau jadi huyos nggak bisa karena kau tidak mau dididik. Kau didik, kau ngelawan terus. Kau didik, kau nggak bisa. Abraham kalau hari itu ngelawan terus, nggak sampai dia. Dia tidak akan pernah jadi bapa segala bangsa dan dia tidak akan pernah mewarisi tanah perjanjian, yaitu langit baru bumi baru hari ini. Amin saudaraku. Maka milikilah teachable spirit dan iman dan kemampuan seperti Abraham itu hidup. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ya bagi berdiri udah. Ibadah Rehoboth Semarang ada di setiap minggu jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Setiap ibadah disertai ibadah anak, sekolah minggu pukul 8 pagi, dan Eternitins pukul 10 pagi. Ibadah midweek ada di setiap hari Rabu, pukul 6:30 malam. Bergabunglah bersama kami dalam Home Usia Indah, setiap Jumat Minggu kedua pukul 5:30 sore di Sekretariat Gereja. Hangout Club setiap Jumat Minggu pertama, pukul 6:30 malam, di Sekretariat Gereja. Anda dapat mengajak keluarga, teman, dan relasi untuk bisa bergabung bersama kami di Rehoboth Semarang.